Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Istri mana yang tidak hancur hatinya jika memiliki suami yang tidak bisa berada di sisinya? Bukan karena suaminya berselingkuh, melainkan karena suaminya terlalu berlebihan dalam menyayangi ibunya. Bahkan tak jarang dia bermain fisik karena menganggap istrinya sudah bersikap berlebihan. Memang surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan ridho seorang ibu merupakan ridho Allah juga. Tapi bukankah segala yang berlebihan itu akan berujung pada hal yang kurang baik? Namun itulah yang terjadi dalam rumah tarifku, di mana aku sang istri yang tidak pernah diarif oleh suami dan ibu mertuaku. Kisah kami berawal 3 tahun yang lalu. Saat itu kami masih menjadi mahasiswa semester akhir jurusan manajemen bisnis. Namanya Arif, seorang mahasiswa berprestasi yang terkenal ramah dan berkepribadian baik. Tak kusangka kami bisa dekat karena berada dalam satu proyek dosen. Beberapa bulan berteman, aku mulai tertarik padanya. Dia sangat baik dan peka. Tutur katanya lembut dan selalu menghargai perempuan. Sampai-sampai aku sering merasa terbuai saat mengobrol bersamanya. Oh Tuhan, mungkinkah dia adalah sosok laki-laki yang kau kirimkan untuk menjadi imamku kelak? Tuturku dalam batin. Dan benar saja, setelah kami lulus, dia melamarku dan berjanji akan menikahiku dalam waktu dekat. Bagai tertimpa durian jatuh, laki-laki yang aku dambakan selama ini ternyata akan menjadi suamiku. Namun masalahnya adalah ayah dan ibuku tidak menyetujui hubungan kami sejak awal. Mereka berpikir Arif belum memiliki bekal yang cukup untuk menghidupiku. Dia masih anak kemarin sore, bahkan pekerjaannya pun masih belum pasti. Ditambah lagi setelah menikah dia ingin kami tinggal bersama ibunya yang sudah menjanda. Namun rintangan itu kami hadapi bersama. Arif tak pernah sekalipun ragu. Segala upaya dia lakukan untuk meyakinkan kedua orang tuaku. Bahkan ibunya pun turut mendukung dari belakang. Kami serasa dua sejoli yang sedang dimabuk cinta dan tak peduli apapun halangan yang menghadang. Hingga suatu malam aku mencoba berdiskusi kembali dengan orang tuaku. Pa, Ma, harus dengan cara apa lagi Nisa bisa meyakinkan kalian bahwa laki-laki yang kupilih adalah pilihan yang terbaik? Aku mencoba memulai pembicaraan dengan sedikit putus asa. Sambil menggenggam kedua tanganku, Mama menjawab, "Kamu yakin bisa bahagia bersama laki-laki itu?" Aku mencoba menatap Mama sambil menahan air mata. Nisa yakin, Ma, Arif orang baik, pekerja keras, bertanggung jawab. Dia juga sangat sayang pada orang tuanya. Mendengar rengekanku yang semakin putus asa, Papa pun mulai angkat bicara. Sambil menghela nafas dia berkata, kami sebagai orang tua hanya menginginkan kebahagiaan untukmu, Nak. Bukan apa-apa, kami hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu. Kami tidak ingin melihat putri sematawayang kami yang selama ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang, hidup menderita. Aku pasti bahagia, Pa. Aku janji. Aku yakin Arif akan menjadi suami yang baik. Aku menimpali dengan nada tegas. Akhirnya orang tuaku memberi keputusan setelah bertatapan sejenak sambil menghela nafas panjang. Baiklah, Nak, jika kamu tetap bersikeras, kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ingat, setelah menikah kalian akan dihadapkan dengan kehidupan yang berbeda. Dan segala resiko akan kalian tanggung bersama. Papa pun memelukku dengan hangat. Disusul dengan pelukan Mama yang tak kalah hangat. Beberapa bulan kemudian, hari yang merupakan hari paling bahagia bagi sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta, yaitu hari pernikahan. Pernikahan kami digelar dengan acara yang cukup sederhana. Kami sepakat tidak ingin bermewah-mewahan karena melihat kondisi ekonomi Arif yang masih dalam tahap merintis. Kami juga hanya mengundang kerabat dan teman-teman terdekat saja. Pernikahan bukan seberapa mewah acaranya kan, yang penting kedua keluarga bahagia.
Lelah bukan main ternyata menjadi pengantin. Bahkan di acara yang sederhana saja bisa menguras habis tenagaku dan suamiku. Kami bahkan tidak bisa menikmati hidangan yang tersedia. Hanya sibuk bersalaman, berfoto dan menyambut tamu-tamu yang hadir. Setelah acara resepsi berakhir, aku dan Arif langsung pulang ke rumah ibunya. Ya, kami memang sepakat untuk tinggal bersama ibu. Di samping karena Arif masih belum sanggup membeli rumah baru, ibu juga sudah tua dan menjanda. Di usia 50-an bukan hal mudah untuk hidup sendirian. Jadi kami tidak tega jika harus tinggal berpisah dengannya. Malam pertama sebagai pengantin, malam yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin baru. Semua hasrat yang selama ini tertahan dapat diluapkan karena mereka sudah sah secara hukum dan agama sebagai mahramnya. Namun berbeda denganku, malam pertama pernikahan justru kuhabiskan untuk tidur bersama mertuaku. Aku sempat heran, kenapa suamiku memintaku tidur bersama ibunya. Setelah kutanya, katanya dia terlalu lelah, bahkan untuk sekedar mengobrol. Aku yang juga tak kalah lelah akhirnya memutuskan untuk menurutinya dan langsung tidur setelah membersihkan badan. Keesokan harinya aku membuka mata dan mendapati kamar sudah kosong. Jam berapa ini? Kemana ibu? Aku melihat jam di ponselku, masih jam 5 pagi. Aku pun beranjak untuk mengambil air wudhu dan sholat subuh. Selesai sholat, sebagai istri aku berinisiatif untuk membuatkan sarapan ke dapur. Tapi begitu sampai di dapur, aku melihat meja makan sudah dipenuhi dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Baru bangun kamu Nis, sapaan hangat terdengar dari ibu mertuaku. Aku pun menjawabnya dengan senyuman. Iya bu, aku kira ibu kemana pagi-pagi begini. Ternyata sudah selesai masak ya. Ibu memang selalu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan. Kamu besok-besok bangun lebih pagi ya, bantuin ibu di dapur. Masa sudah jadi istri tapi tidak menjalankan kewajiban istri? Aku yang mendengar ucapan mertuaku merasa sedikit tersinggung. Tapi setelah dipikir-pikir ada benarnya juga. Aku harus lebih rajin agar tidak terlalu merepotkan beliau. Mas Arif kemana bu? Kok tidak kelihatan? Tanyaku sambil membantu menyiapkan peralatan makan. Oh, dia masih di masjid. Biasa, dia selalu ikut jamaah di masjid sebelah rumah. Ibu menjelaskan dengan bangga. Betapa bahagianya aku mendengar hal tersebut. Laki-laki yang aku pilih ternyata bukan hanya baik secara sifat tapi juga rajin beribadah. Sungguh sosok suami idaman semua wanita. Aku sangat bersyukur dipertemukan suami seperti Arif. Sesaat setelah semua siap, Arif pun pulang dari masjid. Assalamualaikum, serunya dari pintu depan. Kami pun menjawab dengan kompak, Waalaikumsalam. Setelah menaruh sarung dan kopiahnya, Arif segera menuju meja makan. Pandangannya tak lepas dari makanan yang sudah tertata rapi di atas meja. Wah, sarapan pagi ini enak sekali sepertinya. Siapa nih yang masak? Jelas ibu dong, siapa lagi? Mertuaku menjawab dengan percaya diri. Wah, pantas. Dari wangi masakannya saja sudah membuatku ngiler, goda Arif sambil mengecup kening ibunya. Aku hanya tersenyum malu. Ini semua karena aku terlambat bangun sehingga tidak bisa membantu beliau menyiapkan sarapan. Andai saja aku bangun lebih pagi, pasti saat ini mertuaku bisa membanggakan masakanku. Tapi ya sudahlah, aku mengesampingkan pikiran itu dan segera bergabung sarapan bersama mereka. Beberapa bulan berlalu, kehidupan rumah tangga kami mulai terasa ada yang tidak beres. Mertuaku terlalu ikut campur atas urusan rumah tangga kami. Aku bukannya menyalahkan beliau atas masalah yang ada, tapi selama ini banyak masalah yang terjadi bersumber dari beliau. Misalnya, saat masalah tidur sekamar. Mana ada pasangan suami istri normal yang tidur di dalam kamar yang terpisah? Bagaimana esensinya? Di malam pertama kami, aku masih memaklumi hal tersebut karena aku pikir mungkin Arif memang benar-benar kelelahan. Jadi aku tidak mempermasalahkannya pada saat itu. Tapi setelah 6 bulan kami menikah, dia masih tidak mau tidur sekamar denganku. Dia lebih memilih tidur di kamar ibunya. Tak jarang aku menanyakan alasan dia melakukan hal itu. Namun dia hanya mencari-cari alasan dengan menjadikan ibunya sebagai subjek.
Entah ibunya tak enak badan lah, sering mengalami mimpi buruk lah, sampai yang paling tidak masuk akal, dia beralasan tidak bisa tidur denganku karena aku mendengkur. Padahal selama ini aku tidak memiliki riwayat mendengkur saat tidur. Aku sempat mendiskusikan masalah ini pada mertuaku, namun nihil. Dia hanya meminta aku untuk bersabar dan memaklumi semua sikap aneh putra semata wayangnya itu. Hingga pada suatu hari aku akhirnya mendapatkan momen untuk melawan mereka. Kami sedang berkumpul di ruang televisi. Tiba-tiba mertuaku mengatakan bahwa dirinya curiga kalau aku mandul, karena sudah 6 bulan pernikahan kami tapi belum ada tanda-tanda aku hamil. Nah, disinilah aku mencoba memberanikan diri mengangkat masalah tersebut. Logikanya, bagaimana bisa hamil kalau sang suami tidak pernah mau tidur bersama istrinya? Apakah si istri bisa hamil dengan guling? Mendengar pemikiranku tersebut sontak membuat keduanya terdiam, terlebih mertuaku. Dia akhirnya menegur putranya agar tidak lagi tidur bersamanya. Arif hanya diam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kemudian mertuaku mendekatiku dan menggenggam tanganku. Maafkan ibu, Yanis, mungkin Arif jadi seperti ini karena terlalu sayang pada ibu. Karena setelah kepergian bapaknya, hanya Ariflah yang ibu miliki. Aku hanya mengangguk pelan dan memeluk mertuaku. Malam ini Arif tidur di sebelahku, namun dia hanya tidur dalam artian sesungguhnya. Tak ada obrolan sebelum tidur, tak ada candaan-candaan layaknya sepasang suami istri. Bahkan niat untuk menyentuhku pun sepertinya tidak ada dalam benaknya. Aku seperti tidur dengan sebatang pohon. Begitu terus hingga malam-malam selanjutnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan 1 tahun pun berlalu. Kini rumah tanggaku semakin tidak masuk akal. Setiap hari adalah mimpi buruk bagiku. Musnah semua impian-impian indah yang pernah terbayangkan di kepalaku. Tentang keluarga harmonis, tentang cita-cita bersama, tentang semua tujuan yang pernah kami rencanakan sebelumnya. Suatu hari di minggu pagi, aku sudah muak dengan semua masalah yang terjadi. Berniat untuk pergi mengunjungi orang tuaku. Ku ambil 2 cangkir teh dan menghampiri Arif yang sedang menonton televisi. Aku sepertinya ingin mengunjungi orang tuaku. Boleh ya? Bagaimana ya? Aku sih tak masalah. Tapi coba kamu tanya pada ibu dulu. Jika ibu mengizinkan, aku juga secara otomatis mengizinkanmu ke sana. Jawabnya setelah menyeruput teh. Aku mulai kesal karena responnya selalu seperti itu. Lagi-lagi ibu, kenapa sih segala sesuatunya harus berdasarkan keputusan ibu? Kan yang suamiku itu kamu, bukan ibu. Arif pun melotot mendengar suaraku agak meninggi. Loh, apa-apaan kamu? Kamu lupa rumah tangga kita bisa sampai titik ini berkat ibu. Kamu sekarang sudah berani melawan ibu. Kamu berani melawan aku. Aku pun tanpa sadar semakin meninggikan suaraku. Kamu yang lupa. Kamu lupa kewajibanmu sebagai suami. Kamu yang lupa kalau aku ini istrimu. Kamu yang lupa semua rencana yang pernah kita buat sebelum menikah. Kamu yang lupa, Rif. Seketika air mata membanjiri pipiku. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut. Mertuaku turun tangan begitu mendengar suara kami. Lalu aku tanpa sadar mulai menyudutkan masalah ini pada mertuaku. Ini semua salah ibu. Kalau saja kami tidak tinggal bersama ibu, kalau saja kami memulai semuanya dari nol tanpa campur tangan ibu, kalau saja selama ini ibu tidak terus-terusan menutup mata dan membela Arif, kalau saja ibu tidak selalu menyalahkanku karena kami belum dikaruniai anak, semua masalah ini tidak akan terjadi. Plak! Sebuah telapak tangan mendarat dengan cepat di pipiku. Pipi putih mulus halus yang masih berlinang air mata seketika berubah warna menjadi kemerahan. Rasa sakit pun makin menjalar ke sekujur tubuh hingga aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Selama ini aku masih bisa menahan diri ketika Arif dengan mulut lancipnya selalu membandingkanku dengan sosok ibunya. Aku pun selalu menutup mata dan telingaku ketika mertuaku mengoceh tiada henti ketika ada hal kecil yang aku tak mengerti. Namun kali ini aku sudah tak tahan lagi. Bukan hanya kekerasan verbal yang mereka berikan, melainkan kekerasan fisik yang menurutku sudah tidak bisa aku tolerir lagi.
Bahkan orang tuaku selama ini tidak pernah mendidikku dengan menjewer telingaku atau mencubit lenganku sekalipun. Setelah tasku isi penuh, tanpa babi ibu aku segera keluar dari rumah itu. Sebenarnya dalam lubuk hatiku yang paling dalam masih ada secercah harapan bahwa Arif akan mengejarku untuk menahanku pergi. Namun ternyata itu hanyalah harapan bodohku saja. Boro-boro mengejar, dia justru meminta ibunya untuk memaksaku meminta maaf. Dasar laki-laki sinting. Akhirnya dengan berbekal emosi dan tekad yang kuat, aku berhasil lari dari rumah mereka. Setibanya di rumah, orang tuaku terkejut karena mendapati putri cantiknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun tanpa banyak komentar, mereka segera menyuruhku masuk untuk menenangkan diri. Setelah perasaanku sedikit tenang, aku menceritakan semua masalah yang selama ini aku pendam sendiri. Tak ada sedikit pun yang aku tutup-tutupi. Aku sudah kehilangan akal memang. Sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Biar saja orang tuaku mengetahui semua aib rumah tanggaku. Mama langsung menangis mendengar ceritaku. Sedangkan papa seakan menahan hasratnya ingin memukuli Arif saat itu juga. Namun mereka berusaha tetap tenang mendengarkan ceritaku sampai selesai. Setelah aku bercerita, mama memelukku dengan erat, seakan merasakan semua penderitaan yang aku alami selama ini. Sementara itu, papa menyarankan agar aku berpisah saja dengan Arif dan memulai kehidupan sebagai pribadi yang baru. Aku bingung, pikiran dan hatiku masih diselimuti kebencian. Aku belum bisa berpikir jernih. Aku takut jika mengambil keputusan di saat kalut, kelak akan menjadi bumerang bagi diriku sendiri. Jadi apakah aku harus menuruti saran orang tuaku? Atau berdamai dengan keadaan dan mencoba merubah segalanya secara perlahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.